Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan dapat mengikuti pembelajaran daring ini ya. Dan tak lupa juga anak-anak, walaupun bisa dikatakan kondisi pandemi ini bisa dikendalikan, jangan lupa untuk aware terhadap kesehatan diri sendiri ya, agar tetap ikut kegiatan pembelajaran daring maupun kegiatan lainnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang matematika wajib. Kita memasuki bab 1 pada semester ganjil ini. Nah, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ali Ramdan untuk dipimpin. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Ali sudah memimpin doa pada pagi hari ini sebelum mulai kegiatan. Selanjutnya kita akan cek kehadiran dulu ya untuk anak-anak. Oke, yang pertama ada Ali. Hadir, Pak. Baik, semuanya dibilang hadir. Hanya satu orang ya yang konfirmasi ke Bapak, itu Wahyu, lagi pulang kampung katanya. Nggak apa-apa, lagi pulang kampung. Nanti bisa dikirim rekotan dari kelas hari ini. Dan satu lagi Akbar kemana ya? Ada yang tahu? Katanya di rumahnya lagi jelek, Pak, jaringannya. Nggak tahu, katanya sih mati lampu. Oh, lagi mati lampu ya. Semoga nanti segera bisa join ke Zoom ini. Oke, kita mulai aja ya kegiatan pada hari ini. Sebelumnya Bapak mau cek dulu. Silakan yang belum, oh itu Bapak sendiri ya, yang belum menyalakan kamera. Yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan. Dan bagaimana kondisi jaringan dari anak-anak, apakah sudah oke atau gimana? Sudah, Pak. Oke, Oke, Pak. Oke, mantap. Terus untuk LKBD yang sudah Bapak kirimkan dan ada sedikit cerita itu tentang tokoh Euclid, apakah sudah menerimanya di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah semua. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Lihat, Pak. Sudah. Oke, seperti yang sudah disinggung tadi ya di awal, kita akan sudah memasuki bab pertama pada matematika wajib, yaitu dimensi 3. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita nyanyikan sejenak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, selanjutnya di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran. Sudah ada di LKPD, silahkan dibaca untuk KD dan IPK-nya dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, di sini ada tokoh yang bernama Euclid untuk meningkatkan literasi kalian. Cerita dari tokoh ini sudah Bapak kirimkan sebelum kelas ini, apakah sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi beliau ini merupakan Euclid atau seorang matematikawan berasal dari Alexandria. Beliau ini sering disebut dengan Bapak Geometri karena beliaulah yang mengungkapkan titik nol adalah nol dimensi, garis adalah dimensi 1, yaitu garis itu sendiri, kemudian persegi, dan bangun datar lainnya adalah dimensi 2 dimensi. Kemudian bangun ruang adalah 3 dimensi. Nah, di sini bangun ruang inilah yang akan kita pelajari selama satu bab ini. Kemudian tidak ada bangun geometri yang 4 dimensi. Nah, semua pernyataan ini beliau tulis dalam bukunya di The Elements. Oke. Karena sudah dibaca ya, anak-anak, Bapak ingin bertanya nih, apa hikmah yang bisa kalian petik dari cerita Euclid ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya mau, Pak. Oke, silahkan. Dalam belajar itu tidak ada yang instan, Pak. Semua butuh proses. Oke,
Betul ya, kurang lebih betul apa yang dikatakan oleh Rara tadi. Kita dalam belajar itu tidak ada yang instan ya. Kalian pun kalau misalkan dulu waktu pengen belajar naik sepeda, pasti kalian terlebih dahulu bisa merangkak dulu, bisa jalan dulu, bisa lari, baru bisa mengendarai sepeda. Memang seperti melelahkan gitu ya, karena kita harus belajar step by step. Tapi itulah yang kita harus lalui dalam belajar. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, itu jika kalian tidak kuat, tidak kuat dalam lelahnya belajar, maka kalian juga harus siap dengan lelahnya kebodohan. Seperti itu. Jadi anak-anak kalau dalam belajar ini walaupun memang melelahkan, kita harus belajar dari satu persatu, step by step. Kita harus tetap semangat karena emang seperti itu jalannya. Tidak ada jalan pintas untuk belajar. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dimensi 3. Kalau kalian mendengar kata dimensi 3, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa gitu yang kalian pahami tentang dimensi 3? Punya 3 dimensi, Pak. Dimensinya ada 3. Kayak ada tinggi, kayak panjang lebar ditambah ada tingginya. Oke, kurang lebih pernyataan yang bagus gitu ya. Dan memang betul ya, dimensi 3 itu ya ada 3 dimensi, kayak seperti yang dicerita oleh Yupit tadi, ada 3 dimensi. Itu ada panjang, lebar, ada tinggi juga. Namun sebelum kita dapat mendefinisikan dimensi 3, apa sih dimensi 3 itu, kita simak dulu gambar pada berikut ini. Nah, di sini ada gambar paket, ada dadu, ada bola, ada tumpeng. Nah, kalau untuk paket ini ada yang tahu di sini tuh ada bangun ruang apa? Balok, Pak. Balok. Oke, betul, di sini adalah balok. Kemudian kalau yang dadu, Kubus, Pak, kubus. kubus. Betul. Kalau ini jelas ya. Bola. Nah, kalau yang ini Rucut, Pak. Rucut. lucut. Baik. Nah, dari gambar-gambar yang biasa kita bisa mendefinisikan apa itu dimensi 3 dalam matematika. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang elemen-elemen pada bangun ruang, seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang khusus ya untuk pertemuan kali ini adalah ukuran dari titik atau jarak dari titik. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar dimensi 3? Pentingnya apa sih, Pak? Gunanya apa? Nah, coba kita perhatikan ini. Menurut kalian ini itu gambar apa? Rangka, kaki-kaki rumah. Bukan, Pak. Ya, betul. Atau biasa kita sebut dengan kuda-kuda gitu ya, kuda-kuda rumah. Nah, dalam pembuatan kuda-kuda ini tentunya kita harus memerlukan suatu perhitungan gitu ya, dari satu titik ke titik lain, dari satu titik ke garis, dan kita harus memperhitungkan sudut-sudutnya ini agar ya biar terbentuk suatu kuda-kuda yang kita inginkan. Kemudian dengan memperhitungkan itu, kita juga bisa menentukan berapa sih harga yang atau biaya yang bisa kita keluarkan untuk membuat kuda-kuda ini. Kalau kita tidak perhitungkan dengan baik, ya kita tentunya akan rugi, banyak bahan-bahan yang tidak terpakai. Seperti itu untuk kenapa sih kita harus mempelajari dimensi 3. Oke, selanjutnya sebelum jauh ya kita mempelajari tentang dimensi 3, Bapak akan bekali kalian dulu dengan satu pengetahuan yang sebelumnya kalian mungkin sudah pelajari di jenjang SMP, yaitu teorema Pythagoras. Bapak akan sedikit recall pengetahuan kalian tentang teorema Pythagoras. Oke, yang pertama di sini ada suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C. Nah, untuk titik C, panjang titik C yang ada di sini tuh, ada yang tahu di sini tuh titik apa? Garis apa disebutnya? Hipotenusa, Pak. Ya, betul, hipotenusa atau bisa kita sebut dengan sisi miring. Untuk mencari sisi C itu apa ya dari teorema Pythagoras? Mencari apa, Pak? Maaf. Mencari panjang garis C. Maaf, bukan titik. Panjang garis C itu
Ya, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, betul ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian untuk jarak titik A ke C ke V. Nah, dari V. Gimana? Oh iya, Pak. Ya, jarak titik A ke C. Gimana, V? Tahu nggak? A ke C itu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, betul. AC kuadrat ini bisa disebut AB kuadrat kurang CB kuadrat atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, baik. Jarak antar titik B dan C. Gimana, Hanifatul? Tahu nggak? Jarak antar titik B dan C itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah dikurangi C kuadrat. Oke, terima kasih. Kurang tepat ya. A kuadrat harusnya sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, silakan dipelajari lagi, Hanifatul. Karena di sini teorema ini cukup penting dan krusial gitu ya untuk mempelajari dimensi 3. Oke, baru kita akan masuk ke jarak antar titik. Oke, anak-anak membaca kata jarak. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Jarak. Perbedaan posisi bukan, Pak? Oke, perbedaan posisi. Kemudian ada pendapat lain? Panjang lintasan, Pak. Panjang lintasan. Oke. Perbedaan posisi dan panjang lintasan. Kita tampung dulu ya jawabannya. Kita akan cari sama-sama tentang apa sih definisi jarak dalam matematika itu. Oke, mari kita amati. Ini ada satu peta gitu ya dari 4 kota A, kota B, kota C, dan kota D dengan jarak-jaraknya. Nah, di sini Udin itu ingin pergi ke kota C di sini dari kota A. Nah, silakan kalian identifikasi rute yang mungkin dilalui Udin. Jadi dari kota A ke kota C ini kira-kira Udin tuh lewat mana aja sih? Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bapak kasih waktu 5 menit aja ya untuk mendiskusikan. Oke, kalian sudah berdiskusi. Untuk yang pertama, A ke C, silakan. Pak. Gimana? A ke C yang pertama, kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan yang pertama itu A ke C langsung ya. Di sini A ke C. Iya. Panjang berapa? Panjang rutenya 22 km. A ke C, 22 km. Kemudian, kemungkinan selanjutnya? A ke B ke C. Oh, A ke B ke C. Ya. Berapa panjang rutenya? Panjang rutenya 20 ditambah 21, jadi 41 km. 41. Oke, selanjutnya? A ke D ke C. Itu panjang rutenya 25 ditambah 18 sama dengan 43. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak. A ke B ke D, lalu ke C. Wah, muter-muter ya dia. Berapa? Rutenya itu 20 ditambah 30 ditambah 18 jadi 68 km. Oke, cukup ya dari sini. Kita selaku manusia gitu ya, pasti akan memilih rute yang pertama, A ke C. Kenapa? Karena di sini panjangnya paling pendek. Nah, mungkinlah kita mau muter-muter dulu, apalagi dari yang terakhir nih. Kita ke B, A ke B, ke D, terus baru ke C. Itu jauh banget ya, 68 kilo, bisa 3 kali lipatnya dari rute A ke C. Nah, dari sini tuh ada yang bisa menyimpulkan dari tabel tadi, apa sih jarak itu? Jarak itu rute terpendek dari 2 buah titik, Pak. Betul tidak, Pak? Oke, rute terpendek dari 2 buah titik. Ya, betul sekali ya. Kita tadi dari titik A ke titik C, ya kita cari rute yang paling pendek, itu ke A ke C. Atau bisa disebut, jarak itu merupakan panjang lintasan terpendek dari titik awal ke titik akhir. Di sini kalian apakah sudah paham sampai sini? Oke, paham ya. Selanjutnya, coba kalian mengumpulkan informasi dari beberapa bangun ruang di sini. Di sini ada kubus, balok, ada balok yang agak dibalik gitu ya, dan prisma. Silakan kalian kerjakan secara mandiri aja. Bapak kasih 5 menit. Oke, silakan. Baik, sudah semua ya. Oke, untuk yang nomor 1A, manakah yang merupakan jarak antar titik F dan G? Ada yang mau jawab? Saya mau coba, Pak. Silakan.
Garis FG bukan Pak? Garis FG. Di sini ya. Oke. Garis atau ruas garis? Oh iya, ruas garis. Oke, ruas garis. Ruas garis FG. Kemudian yang B, ada yang mau coba? Lagi boleh nggak Pak? Boleh. Nah, itu diagonal bidang dari BD. Diagonal bidang. Ya, Kenapa disebut diagonal bidang? Tahu nggak? karena ada di karena Oke, Bapak Kak, bantu ya. Kenapa di Mau sini? bantu, Pak. Oke, silakan. Kenapa tuh? Karena garis yang ditarik dari B ke D itu berada di bidang ABCD melewati bidang itu, Pak. Jadi Ya, betul. diagonal bidang. Ya, betul. Kenapa disebut diagonal bidang? Karena garis B ke D ya, bukan D. B ke D itu ada di bidang, melewati bidang. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Silakan, ada yang mau mencoba? Saya, Pak, Silakan. diagonal ruang PN. Diagonal ruang PN. Apa diagonal ruang? Karena melewati ruang K elemen OPQR. Oke, selanjutnya yang B. Manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? Lagi, Pak, itu diagonal bidang QL. Diagonal QL. Ya, betul. Kemudian yang nomor 3. ruas garis EF Pak. Ruas garis EF. Baik, betul. Ruas garis EF. Kemudian yang B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Diagonal bidang juga Pak. BD. Diagonal bidang. Bagaimana Naura, sudah paham kan kenapa dia disebutnya diagonal bidang? Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sudah paham ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Yang mana? Belum tahu. Ruas garis TD bukan Pak? Ruas garis TD. Betul. Karena yang B, Diagonal bidang, Pak. BD. diagonal bidang BD. Oke. Oke, bagus ya anak-anak. Sudah paham semua terkait tentang apa sih jarak-jarak antara titik yang ada di dalam ruang itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Pak, mau tanya. Oke, silakan V. Mau tanya apa? Tadi udah di Bapak ngasih tahu yang jaraknya. Ya, Bapak ngasih tahu yang mana jaraknya. Tapi cara ngitungnya gimana, Pak? oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, yang sepertinya sudah memprediksi apa yang akan Bapak bahas selanjutnya. Sebenarnya kalau kita mau mengukur jarak dua titik, bisa-bisa aja kita menggunakan alat ukur seperti penggaris atau meteran. Tapi kadang-kadang ada beberapa kasus yang nggak bisa selalu kita mengandalkan alat ukur. Contoh gampangnya kalau misalnya kita mau mengukur jarak dari antar kota tadi deh, nggak mungkin kan kita mau narik garis penggaris dari kota sepanjang berkilo-kilometer dari kota A ke kota C. Nah, maka diperlukan suatu konsep atau cara gitu untuk kan jarak antar dua titik. Nah, untuk menentukannya itu seperti apa sih, Pak? Kita akan mempelajari dengan mengkonstruksi rumus jarak antar titik melalui radar ini. Nah, di sini ada suatu radar. Kalian biasa lihat radar itu di mana sih? Pernah lihat nggak? Pernah, Pak, di film. Iya, di pesawat. Di kapal. Samaan. Pesawat. Ya, jadi radar itu ya sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta benda-benda seperti pesawat terbang, kapal laut, dan berbagai kendaraan bermotor. Nah, dari radar ini tuh kita bisa tahu di sekitar kita yang menjadi titik pusat ini apakah ada pesawat atau apakah ada kapal laut, atau kita bisa memprediksi
suatu cuaca dari radar ini. Dari radar ini tuh ternyata kita bisa pakai prinsipnya untuk mencari jarak antara titik. Misalkan kita ambil jarak antara titik pusat ini ke suatu pesawat ini, misal pesawat merah ini ya. Nah, nanti kita akan bawa ke menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan kalian buka aplikasi GeoGebra-nya untuk mencoba dan mengikuti instruksi dari Bapak. Baik, di sini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mencari jarak antara dua titik. Di sini kita akan mencari jarak antara titik 0,0 ke titik pesawat yang ada di sini. Katakanlah titik 0 di sini adalah titik A. Kemudian titik pesawat di situ adalah titik B. Kemudian untuk mencari jarak antara A ke B, langkah yang pertama seperti biasa kita tarik garis horizontal dari yang melalui titik A. Kemudian kita juga tarik garis vertikal yang melalui titik B. Nah, kemudian kita tarik garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, di sini sudah terlihat bahwa akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Yang siku-siku di titik ini. Nah, katakanlah titik ini adalah titik C. Nah, ada yang tahu titik pesawat ini atau titik B itu ada di koordinat berapa? 4,4 bukan, Pak? Oke, betul ya, 4,4. Kemudian Itu 4 ya, Pak? ya betul, 4. Kenapa bisa 4? Karena absisnya mengalami perubahan sebanyak 4, Pak. Ya, betul sekali. Maka kita bisa menentukan jarak dari AC adalah 4 juga. Karena di sini gantian yang ordinatnya tidak bergerak, absisnya bergerak. Karena di sini membentuk suatu segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan konsep Pythagoras untuk menentukan jarak dari A ke B. Itu ada yang tahu? Oh, kalau itu AB sama dengan akar CB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, betul sekali. AB sama dengan akar dari CB kuadrat tambah AC kuadrat. AC dan CB-nya sudah diketahui, substitusi aja, jadi diperoleh akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini adalah akar dari 16 ditambah 16, yaitu 4 akar 2. Oke, tadi kita sudah mencari ya jarak antara pesawat, jarak antara titik ini, titik pusat ke pesawat merah. Nah, sekarang kita mau mengkonstruksi, kan kalau tadi itu titiknya pasti ya di 0,0 sama 4,4. Nah, kalau misalnya titiknya sembarang, misal di titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Ini gimana sih kita nyari rumus dari A ke titik B? Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi ya, langkah yang pertama itu kita tarik garis yang melalui titik A. Kita tarik garis ke sini secara horizontal dan vertikal yang melalui titik B. Nah, di sini ada suatu perpotongan, katakanlah di sini titik C. Kemudian kita tarik garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, di sini akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini silakan kalian bawa ke koordinat Kartesius untuk mempermudah perhitungan ya. Nah, seperti ini. Kita bawa ke koordinat Kartesius titik C. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang berapa sih jarak antara titik A ke titik B. Bapak kasih waktu 7 menit ya. Silakan. Oke, sudah dalam diskusinya. Yang mau mempresentasikan hasil temuannya? Saya, Pak, dari kelompok 1. Oke, silakan Ina dari kelompok 1. Gimana Ina? Ya, jadi panjang dari AC sama dengan X2 dikurang X1. Kemudian panjang dari CB sama dengan Y2 dikurang Y1. Jadi panjang AB kuadrat sama dengan panjang AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Oke, ada yang mau berpendapat dari kelompok lain? Atau ada yang mau menanggapi? Ya, Pak.
Silakan, V. Kenapa? Kalau menurut saya sih idenya sudah bagus, sudah sesuai prosedur juga. Tapi mungkin untuk jarak AC sama jarak BC-nya bisa ditambahin nilai mutlak karena jarak itu tidak mungkin negatif. Oke, terima kasih dari Ina dan V. Ya betul ya, kita dalam jarak itu harus dalam positif karena jarak tidak mungkin negatif. Jadi kita harus kasih nilai mutlak. Walaupun nanti hasilnya sama itu ya, HB itu akan sama aja dengan X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini tanda mutlaknya akan hilang karena dikuadratkan, tapi tetap untuk menghindari miskonsepsi dari kalian, kita harus tetap di sini ada nilai mutlak. Oke, terima kasih dari Ina dan V. Jadi betul ya, itu adalah rumus umum dari jarak antar titik. Oke, ini ya. Jadi AP sama dengan akar dari itu. Oke, contoh soalnya yang di sini adalah ada Andi bermain layang-layang setinggi tiang bendera. Nah, layang-layang tersebut terbang sejauh 15 meter. Jika tinggi Andi 160 cm dan tinggi tiang itu 9,6 cm, berapa jarak antara layang-layang dengan Andi? Nah, jika kalian perhatikan di sini, layang-layang dan Andi itu kita bisa konstruksi menjadi seperti ini. Kalau kita tarik garis lurus dari garis horizontal yang melalui titik Adi seperti ini, dan kita tarik garis lurus secara vertikal yang melewati titik layang-layang. Nah, di sini ada satu perpotongan titik, katakanlah di sini titik C ya. Nah, karena situ membentuk suatu segitiga siku-siku, maka kita dapat menggunakan jarak antar titik yang tadi, atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Peroleh nama titik A, B, C, D, E. Nah, di sini kita akan menentukan jarak layang-layang dengan Andi, yaitu jarak ini Andi dan layang-layang. Maka kita akan menentukan jarak dari titik D ke titik E. Nah, karena kita menentukannya dari titik Andi ke layang-layang, maka katakanlah di sini titik Andi atau titik E itu 0,0. Berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari koordinat dari titik D ini atau titik Andi. Nah, D itu koordinatnya adalah 15 meter. Kemudian absisnya karena di sini 9,6 meter itu adalah jarak dari D ke B, sedangkan kita hanya ingin mencari dari D ke C karena koordinat 0,0 ada di sini. Maka kita mencari D ke C itu 9,6 akan dikurangi dengan tinggi Andi. 9,6 dikurang 1,6, maka kita peroleh koordinat titik D adalah 15,8. Dengan mensubstitusi rumus yang kita telah temukan tadi, yaitu DE sama dengan akar dari X kuadrat dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, di sini yang berperan sebagai X2 adalah 15, X1 adalah 0, Y2 adalah 8, Y1 adalah 0. Kita substitusi, maka kita peroleh jarak D ke E adalah 17. Maka jarak antara layang-layang ke Andi adalah 17 meter. Ya, tentunya akan selalu ada solusi lain seperti itu ya. Nah, kita akan mencari alternatif solusinya. Jika kita kesulitan mencari koordinat titik D di sini ya, kita langsung saja menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak dari DE. Di sini kita identifikasi dulu. Maka jarak dari E ke C adalah 15 meter karena jarak dari Andi ke layang-layang adalah 15 meter. Kemudian jarak dari D ke C tadi ya telah kita cari itu 9,6 dikurang 1,6 yaitu 8. Maka kita dapat dengan menggunakan teorema Pythagoras yaitu DE sama dengan akar dari EC kuadrat tambah DC kuadrat. Kita substitusi nilainya 17. Maka jarak layang-layang di Andi adalah 17 meter. Nah, tadi berarti kita bisa menggunakan dua alternatif solusi ya. Bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus antara dua titik, atau bisa langsung menerapkan teorema Pythagoras. Sekarang kita akan memecahkan dua permasalahan ini. Itu permasalahan jarak antar titik dan masalah kontekstualnya. Silakan kalian berkelompok
melalui breakout room Zoom. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan. Oke, gimana? Sudah selesai semua, anak-anak? Untuk selanjutnya, silakan kalian presentasikan. Untuk nomor 1, ada yang ingin mencoba? Saya Pak, gitu ya. Ya, Ali. Dari kelompok 1 ya, Ali ya. Silakan. Silakan dijelaskan kelompok 1. Kita kerjain, Pak. Untuk menentukan jarak titik A dan C, kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadinya AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Jadi jarak antara A dan C itu akar 41 cm. Terus yang kedua, ditanya jarak titik E dan C. Kita pakai rumus Pythagoras lagi. AC sama dengan akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat, lalu sama dengan akar 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Jadi selanjutnya yang terakhir itu jarak titik A dan B. Kita pakai rumus Pythagoras, tapi terlebih dahulu kita cari panjang dari jarak dari A ke H, A dan H. Jarak A dan H itu sama dengan 4 akar 2. Lalu baru kita cari jarak titik A dan B-nya. AG sama dengan akar AH kuadrat ditambah HG kuadrat sama dengan hasilnya akar 48. Jadi jarak titik A dan B-nya itu akar 48 cm. Oke, terima kasih Nala ya dari kelompok 1 dan Ali. Jawabannya luar biasa. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 atau cukup dari kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup. Oke, untuk jawaban dari kelompok 1, nomor 1 di sini betul semua ya. Dari kita menggunakan konsep Pythagoras, di sini menggunakan Pythagoras semuanya. Nah, untuk yang bagian jarak titik A dan G, kita harus cari dulu jarak dari A ke H. Nah, dari jarak dari A ke H ini biasa disebut dengan, ya betul, diagonal bidang. Jadi dari A ke H itu diagonal bidang. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Berarti untuk yang nomor 2, kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Kami udah diskusiin gambarnya tuh ya mirip-mirip kayak gini lah ya, Pak. Terus kan yang ditanya jarak antara saklar ke lampu. Nah, berarti jarak yang mau kita cari itu dari L ke S, Pak. Nah, ini kita cari dulu panjang L aksen ke S sama panjang L ke L aksen. Nah, kalau yang L aksen ke S itu kan tinggi. Itu kan tinggi apa panjang tinggi bagi 2. Jadinya 4/2 sama dengan 2 cm. Terus L ke L itu panjang, berarti panjang dibagi 2 jadi 5/2 sama dengan 2,5 cm. Maka panjang LS itu sama dengan akar L aksen S kuadrat ditambah L aksen kuadrat. Jadi sama dengan akar 41/4. Jadi jarak saklar ke lampunya itu akar 41/4. Kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Oke, tidak ada ya. Nah, mungkin kelompok 2 ada tambahan dari Bapak di sini untuk cara penggambarannya. Kan di situ, nah di situ kan panjang, lebar, dan tingginya itu 5/5/4. Kalau kita lihat dari gambar kelompok 2, itu kurang proporsional ya. Seharusnya lebar dan panjangnya itu ukurannya sama, hanya tingginya aja dia agak pendek. Jadi nanti untuk kedepannya untuk gambarnya agak lebih diproporsionalkan lagi. Nah, kemudian di sini Bapak akan menambahkan kenapa L aksen S itu tinggi dibagi 2, karena memang di situ ada tinggi, dia ada di tengah-tengah dari panjang tinggi, makanya dia bisa dibagi 2.
Kemudian di L aksen juga dia tengah-tengah atau setengahnya dari panjang, maka panjang dibagi 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ada kuis nih untuk kalian. 1 soal aja. Di sini ada 5. Silahkan kalian kerjakan setelah kelas ya. Dikumpulkan minggu depan melalui Google Classroom, itu terakhir. Bapak tunggu di Google Classroom. Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak, simpulan. Oke, apa yang kamu dapat pada pembelajaran pagi hari ini? Dari hari ini belajar jarak titik ke titik, itu arti dari jarak titik ke titik itu adalah lintasan terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, untuk rumusnya bisa diperoleh dari rumus teorema Pitagoras, yaitu akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ya, untuk rumus yang tadi kan kita menemukan ya dengan teorema Pitagoras, berarti kalian juga jangan plak dihafal gitu ya. Untuk rumusnya, pokoknya kalian ingat aja untuk jarak antar 2 titik itu kita menggunakan konsep teorema Pitagoras. Oke, mungkin segitu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari jarak titik ke titik nih. Untuk minggu depan kita jarak titik ke garis. Sampai di sini ada titik. Ini jaraknya berapa sih? Silakan kalian bisa baca dulu di buku LKS-nya. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat bertemu lagi minggu depan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.